kasih hadiah nih. Teh Anggi ini kasih hadiah. Alhamdulillah, selamat pagi untuk teman-teman semua yang pada pagi hari ini sudah berkumpul bersama tentunya di Taman Piknik Satria Mandala. Untuk bersama-sama kita lihat seperti apa koleksi terbaru dari Artif yang sedang berkolaborasi dengan Nikta Gina. Selamat pagi, selamat datang juga di Artif X Nikta Gina Intimate Launching. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Gina, sahabat-sahabat Teh Anggi. Masya Allah luar biasa, ini datangnya ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, ada yang dari luar Pulau Jawa mungkin undangannya. Terima kasih juga kepada para undangan yang terhormat, Ibu Nur Asia Uno selaku founder Yayasan Abang Po Sahabat Anak. Terima kasih Mpok Nur kehadirannya pagi hari ini. Juga kepada Ibu Yanti Dedi Rahim selaku istri dari Wakil Wali Kota Bogor. Selamat pagi Ibu Yanti. Kepada Ibu Iko Suhendar sebagai pemilik dari Taman Piknik. Masya Allah ya, pagi hari ini cerah. Itu yang belakang kayaknya nggak pengen kena matahari. Cie, ini pagi bagus loh, matahari sehat. Nanti laser lagi bisa diatur kalau kayak cuman flek-flek aja. Oke, saya juga baru pertama kali nih datang ke lokasi ini, ternyata seru banget. Bagus, bisa kita pakai juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dan tentunya pada pagi hari ini kita bukan saja menyaksikan nanti koleksi terbaru dari Artif X Nikta Gina yang tentunya sudah digunakan juga sama teman-teman semua di sini. Warnanya kece banget ya, bukan warna terong tadi kata Laras. Magenta namanya, bukan terong Bu Ibu. Warnanya magenta, terus aku suka banget juga detailnya, terus bahannya. Kebetulan memang aku pun pengguna setianya Artif ya Teh Anggi. Pokoknya kalau olahraga pakai Artif, apalagi kita sebagai muslimah ya, udah cocok banget. Karena cuttingannya itu dia tuh tidak ngepas di badan, nggak membentuk badan, tapi juga gerakan kita tetap leluasa. Apalagi salah satu koleksinya waktu itu aku pakai juga untuk bersepeda ya. Nah ini ada yang, mohon maaf ya, kadang-kadang bagian belakang ini kan agak pendek. Nah, sehingga kalau kita lari atau kita bersepeda atau olahraga di luar tuh jadi suka nggak nyaman. Nah, tapi potongan-potongan Artif ini nih selalu nutup bagian-bagian yang harus tertutup gitu. Jadi tetap stylish, tetap sopan, juga nyaman. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi buat Artif. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pok Nur dan juga ada Gina barengan sama Teh Anggi juga. Boleh mungkin kita bisa langsung maju aja. Agak panas nggak apa-apa ya? Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita akan ngobrolin seputar gimana caranya menggabungkan gaya hidup aktif dalam keseharian. Nah ini kayaknya yang hadir aku lihat perempuan-perempuan aktif semua ya. Gimana duduknya enak kayak gini aja, silakan. Nah, ini perempuan-perempuan aktif semua yang kegiatannya bukan cuman goler-goleran sambil scroll-scroll Instagram atau TikTok. Tapi full kegiatan, apalagi kita lihat ya. Kita lihat nih, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong teman-teman semua buat ketiga narasumber kita yang sangat menginspirasi banyak wanita, khususnya mungkin wanita muslim ya. Wanita-wanita muslimah yang juga selalu mau membuat hari-harinya tuh dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, apalagi olahraga. Ini tuh penting banget ya buat perempuan. Biasanya kan ada orang-orang yang olahraga tuh mungkin jadi males atau jadi sungkan karena pakaiannya ya atau outfitnya. Iya, bingung. Jujur dulu waktu awal-awal aku berhijab juga sama, kayak mau pakai apa bingung. Dan maaf ya, dulu kan bajunya kecat atau maaf perutnya kelihatan. Ya, tuh biar meriah. Atau agak di pusernya kelihatan gitu kan. Nah, habis itu bingung mau pakai bajunya kayak gimana. Nah, ini tuh sebuah hal yang sangat positif sekali biar teman-teman di sini juga makin semangat. Maaf, boleh minta mic-nya lagi mungkin? Mic-nya? Ya, biar semakin semangat. Boleh mungkin dari Teh Anggi dulu. Nah, Teh Anggi, apa sih sebetulnya yang menjadi keresahan ya sehingga bikin brand Artif ini?
Baik, terima kasih Mbak Nindita, luar biasa ya. Pagi ini cerah banget, cuacanya nyaman banget. Aku berkumpul sama muslimah-muslimah hebat, inspiring mother, wife, pokoknya inspirasi-inspirasi yang bikin kita percaya diri menjadi muslimah Indonesia. Benar. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah hadir, semua sahabat aktif yang jauh-jauh menyempatkan pagi-pagi hari keluarga, tapi demi kesehatan berjemur bersama. Dan kali ini di Intimate ini kita olahraganya adalah olahraga foto dan video. Karena itu juga capek ya. Olahraga mulu. Biar wajahnya nggak turun. Biar nggak turun. Nah ini tadi Mbak Anita bener banget kalau kenapa sih ada aktif, sebenarnya masalahnya mungkin sama ya, aku juga mengalami yang dirasakan semua teman-teman muslimah. Kebetulan aku juga suka olahraga meskipun badannya semok. Sehat loh. Bener loh, sehat. Badannya bahagia kalau aku bahasa gitu. Badannya bahagia, jiwanya apalagi. Nah, anak-anak aku juga beberapa ada yang atlet berkuda, atlet panjat dinding. Dan ketika ada perlombaan-perlombaan nasional, internasional, kita tuh nggak confident sebagai muslimah. Anak-anakku yang perempuan tuh suka bingung. Nah, akhirnya waktu itu kita melihat situasinya, ternyata muslimah ini untuk maju ke nasional dan internasional itu punya potensi yang besar, tapi tidak ada outfit yang mengakomodir dengan gaya Indonesia. Akhirnya hadirlah aktif, dan itu awalnya kita buka brand bukan untuk jualan, untuk mengendorse semua atlet di Asian Games. Masya Allah, tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget, aku suka banget karena mulainya dari membagikan manfaat. Ya betul, dari masalahnya umat lah gitu ya. Nah alhamdulillah begitu. Jadi hadirnya begitu Mbak ya, kita berharap aktif bisa menjadi solusi lah, dan kita yang mau nge-gym, mau olahraga apapun kan tetap harus cantik ya kalau wanita itu, jadi tetap percaya diri dengan dengan kostum yang kita pakai gitu deh Mbak. Masya Allah ya. Nah kalau untuk Ibu nih Mbak Nur, kita juga tahu ya seperti apa aktifnya, kemudian juga Bang Sandi saya ngikutin udah dari sejak lama, lari lah, pokoknya olahraganya udah luar biasa ya gitu. Nah ini atlet itu sih bener. Iya, ini atlet beneran. Nah, Mpok Nur gimana nih menyeimbangkan antara kegiatan, tentunya kegiatan-kegiatan yang sifatnya di outdoor, di indoor gitu kan, tapi banyak kegiatan outdoornya juga. Pokoknya mencerminkan gaya hidup sehatnya Mpok Nur buat jadi inspirasi masyarakat tuh gimana sih caranya? Ya, sebetulnya balik lagi kepada diri kita ya, harus disiplin. Ibaratnya gini loh, kita makan sehari 3 kali, berarti olahraga juga harus dong paling sedikit seminggu 3 kali gitu. Aduh, karena kan banyak badan kita sendiri. Masa kita nggak bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri ya kan? Sedangkan itu kan kesehatan penting. Jangan sampai kalau udah sakit baru kita nyesel, aduh kenapa ya nggak olahraga. Nah jadi mungkin ibu-ibu muda dan semuanya emak-emak nih, kita harus punya kesadaran diri kalau olahraga itu adalah untuk kesehatan. Ya, jadi kayak makan 3 kali sehari ya, kita harus punya juga mindset di kepala. Oh, berarti saya harus olahraga paling sedikit minimal 3 kali seminggu, maksimal 5 kali paling bagusnya, dan selebihnya kalau bisa Senin Kamis lah gitu. Jadi detox ya, seperti itu. Masya Allah. Supaya tepuk tangan dong, ini lengkap komprehensif. Jadi selain makan, tentunya makanan-makanan juga yang sehat, yang dipilih, bukan sembarangan makan. Kadang-kadang kita suka ngerasa udah makan, tapi makannya salah yang dimakan. Makannya apa nih? Ya apalagi kalau perempuan tuh kan ya kita menyusui, hamil, itu juga perlu nutrisi yang baik ya, protein buat anak-anak ya. Betul ya dok ya. Dokter lebih. Iya silakan Bu Dokter. Tiba-tiba ke saya. Benar-benar. Tapi ini Gina juga Masya Allah ya, sangat menginspirasi kita semua dengan kesibukannya dia, dengan sederet prestasinya dia, tapi akhirnya memutuskan untuk harus juga nih olahraga supaya menunjang kehidupan sehari-hari, maksudnya menunjang aktivitasnya yang bertumpuk itu gitu. Coba boleh diceritain gimana mulainya tuh sampai akhirnya aku mau olahraga juga deh. Sebenarnya aku tuh udah olahraga dari sebelum nikah. Cuman olahraganya masih Senin Kamis, maaf ya Pak. Langsung kayak berasa ketampar banget ya tadi. Puasa yang Senin Kamis puasa. Kalau ternyata harus 3 kali at least dalam seminggu. Kurang. Puasa Senin Kamis
Iya, makanya dong Masya Allah. Iya. Jadi dulu aku masih kesadarannya masih agak buruk tuh untuk berolahraga. Tapi akhirnya setelah menikah, punya anak, waktu itu obsesinya adalah kurus. Ya kan? Udah mencoba segala cara, tidak berhasil. Akhirnya kebetulan alhamdulillah suami saya itu gemar olahraga sekali gitu. Akhirnya dibawalah kita olahraga nih. Ternyata berhasil kurus. Tapi ternyata dapat bonus nih. Bonusnya ternyata kayak enak ya, happy kalau olahraga, badan jadi bugar. Terus waktu itu juga sempat udah mulai kayak sakit lutut, sakit pinggang, kok hilang gitu. Akhirnya semenjak itu baru menyadari, oh ternyata kalau kita rajin olahraga tuh emang badan jadi lebih energik ya. Jadi lebih gitu po. Apalagi anak-anak masih bocah-bocah ya. Tadinya betul kalau lari ngejar-ngejar mereka ngos-ngosan, sekarang stamina jadi lebih oke gitu. Makanya semenjak itu akhirnya aku kayak aku akan terus menerus deh istiqomah olahraga gitu. Tantangannya apa? Biasanya kan awal-awal males lah gitu kan. Yang tadinya kan, yang apalagi kalau aku jujur suka malesnya itu kalau sendirian. Iya, betul. Iya. Betul. Ini sih sebenarnya udah ditemenin ya, karena suami juga support, suami juga, makanya penting banget ekosistem kita atau lingkungan kita itu kayak Ponur kan juga karena suami juga senang olahraga, akhirnya kita juga termotivasi. Nah kalau tantangannya Gina apa tuh awal-awalnya? Tantangannya ya pasti itu males ya, males banget. Bahkan aku ada di momen aku olahraga ketika suami aku olahraga. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak bisa, padahal aku bisa, aku nggak olahraga gitu. Jadi kayak ya udah ngikut aja gitu. Tapi akhirnya lama-lama semakin kesini karena sudah merasakan manfaatnya. Terus kayak kalau nggak olahraga kayak badan nggak enak ya gitu. Akhirnya ya udah nggak ada suami aku, ya udah aku tetap olahraga apapun yang bisa aku kerjakan, mau di rumah kek, mau ke gym kek gitu, atau sekedar lari-lari di komplek rumah aja. Yang penting kayak adalah gitu manas-manasin badan keringat-keringatnya. Iya, setuju banget ya. Ke Pok Nur lagi nih ya. Kita bahas sekarang mengenai sportswear ya. Tadi kan kita udah bahas nih gimana sih memotivasi diri, yang memang namanya malas harus dilawan. Atau kita banyak kan tempat-tempat olahraga gitu ya yang memang sekarang misalnya khusus perempuan sehingga kita juga lebih nyaman. Atau klub-klub olahraga ya yang isinya tuh juga mulai banyak muslimah lah yang percaya diri gitu ya, menggunakan outfit olahraga yang tertutup seperti ini gitu, yang fit lah untuk muslimah. Nah kalau Pok Nur sendiri ya, pada saat memilih outfit itu ada kriteria tersendiri nggak? Harus gimana? Karena kan harus sesuai ya sama olahraganya juga biar nggak cedera kan? Buat saya itu yang penting kenyamanan ya. Jadi karena kalau olahraga kita bajunya nggak nyaman juga akhirnya kita malas gerakannya, jadi aduh kecepret-cepret nih, nggak enak suka banget lengket gitu ya di badan kan. Jadi memang harus disesuaikan dengan bahannya juga, jadi jangan yang panas ya. Ini udah benar si Arkif nih, dia bikin yang enteng dan sangat dingin, jadinya kita juga nyaman olahraganya gitu. Jadi pilihlah bahan yang sesuai untuk memang olahraga ya, jangan yang panas gitu, karena kan disesuaikan dengan udara ya. Ya seperti itu sih buat saya. Oke ya, alhamdulillah ya. Jadi saat ini memang Arkif jadi sudah memikirkan, betul ya. Bahannya sangat ini sekali, tipis tapi ringan, tapi juga dia tidak ini di badan berbentuk ya. Udah benar ini bikinnya. Ya nyaman, enak banget ya. Ya tepuk tangan dong buat Arkif yang sudah hadir untuk kita semua nih muslimah yang senang berolahraga. Ke Teh Anggi, gimana pertama kali kok kepikiran buat kolaborasi barengan sama Gina? Nah ini udah 2 kali ya? Ini belum, baru pertama ya? Ya, jadi ini kebetulan kita pernah kolaborasi juga Mbak Soraya. Alhamdulillah datang Mbak, thank you. Thank you, ini juga inspiratif. Ini inspiring juga, luar biasa. Sama Pak Sutri, atlet dunia akhirat. Yes, benar. Ya, ini sama Mbak Nikta Gina nih, Masya Allah. Aku tuh follow beliau karena selain kita butuh olahraga endorfin, kita juga butuh konten-konten kebahagiaan. Ini salah satu konten kebahagiaan ya, kalau di dunia maya ya gitu. Jadi sampai langsung. Jadi kayak Mbak Nikta Gina nih very smart edukator kalau menurut aku. Banyak banget konten-kontennya itu yang bikin kita tuh kayak
mikir dalam tapi dengan cara yang sederhana. Nah, aku udah tahu banget tuh Mbak Nikta dari baru melahirkan sampai akhirnya kurus gini. Karena sebenarnya beliau nggak tahu, aku suka ngintip gitu di dulu latihannya di FX ya. Aku sering ketemu di lift sebenarnya. Jadi ini Mbak Nikta gini nih hebat banget, udah mulai olahraga baru melahirkan sampai jreng-jreng beberapa tahun kemudian, Masya Allah gitu. Nah, Masya Allah banget. Dan yang aku lihat tuh kok Ibu Nikta gini ini konsisten ya dengan kesibukan, dengan ngurus anak, dan kita nggak ngelihat hanya sebagai olahraga yang cuman pencitraan lah gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa olahraga pencitraan, yang penting olahraganya gitu ya. Boleh, nggak apa-apa boleh. Tapi beliau benar-benar konsisten, punya integritas. Dan beliau itu sering banget belanja aktif, Mbak. Beneran. Jadi sering banget ini Mbak Nikta Gina nih sering banget pakai aktif gitu kan. Karena katanya dapat cerita Mbak Nikta Gina ini juaranya picky untuk baju olahraga. Cari yang satu approved by suami begitu ya. Kedua soleh ya, Masya Allah. Karena pergi kemanapun harus mendapat ridho suami gitu kan. Nah, kemudian yang kedua memang olahraganya juga gerakan-gerakan yang penting, harus bisa nggak cedera. Iya betul. Jadi setelah kita alhamdulillah qadarullah dari belanja-belanja kita berkenalan, ternyata pemikiran banyak yang sama gitu kan. Dan ini adalah atlet kehidupan yang harus aktif dukung. Jadi Mbak kolaborasi atuh gitu. Masya Allah, waktunya rezekinya pas, gayung bersambut. Terima kasih gitu Mbak. Oke. Terus gimana cara memilih modelnya, memilih warnanya? Aku sih jujur suka banget ya. Ini warnanya tuh mohon maaf ya, nggak norak bahasanya gitu ya, tapi tetap iya kan, magenta, fuchsia, apalah ya ini namanya. Soalnya gini, warna itu juga agak berpengaruh ya kan? Beda dikit aja kadang kok warnanya gini sih gitu. Jadi kita bikin walaupun nyaman, tapi kalau secara model, iya kan? Model atau warnanya kurang oke, akhirnya kita enggak warnanya norak gitu. Nah, kalau ini tuh enggak, dan banyak koleksi yang nanti akan kita lihat sama-sama di trunk show-nya, tapi ini udah kelihatan dari teman-teman yang pakai, semuanya tuh warnanya pantes pas gitu loh. Begitu. Iya, mix and match-nya pas, dan juga modelnya oke buat kita tetap gaya. Namanya juga foto-foto kan tetap ya kan, konten tetap dong ya kan. Kalau asal nyaman tapi kurang oke buat digambar, biasanya kita jadi males tuh, nggak posting. Gimana Gina develop modelnya, develop warna dan lain sebagainya, gimana nih? Iya, bareng sama. Iya, awalnya gimana tuh? Oke, paling waktu itu ketika mau kolaborasi sama Aktif, ngobrol sama Teh Anggina, terus aku kebetulan menurut aku semua warnanya Aktif tuh bagus-bagus ya, secara pelanggan setia ya. Betul. Baju olahraga saya memang sudah pakai Aktif dari sebelum diajak kolaborasi. Cuman memang waktu itu aku bilang kayak aku tuh lebih nyaman pakai warnanya gelap. Iya. Karena supaya tidak menerawang gitu. Jadi nggak lapis-lapis gitu di dalamnya gitu. Tapi aku juga anaknya kan kayaknya kalau dark banget nggak aku banget gitu. Betul ya. Jadi kayak nggak glowing gitu. Kudu ada kayak warna-warna Barbie lah gitu ya kan. Akhirnya hits juga sekarang ya warna Barbie biar nyala. Akhirnya sama Teh Anggina ya udah tetap warna darknya itu tetap ada si hitamnya, tapi diberikan kayak warna magenta, terus ada warna abu seperti yang Ponur pakai, terus ada yang warnanya nude juga gitu. Jadi warna aku banget ini. Betul banget. Jadi emang semua warnanya kombinasinya pas gitu ya. Ada warna nude tapi juga nggak pucet kelihatannya. Yes, betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Mungkin nih terakhir dari Gina ya, boleh dikasih motivasi untuk teman-teman semua supaya tetap istiqomah dalam olahraga tadi gitu kan. Soalnya godaan-godaannya banyak. Ntar alasannya beribu-ribu deh pokoknya. Dan biasanya kalau misalnya udah sehari 2 hari enggak, nah untuk malesnya tuh berangkatnya lagi udah susah. Iya, dan kita suka gini, jujur aku kan juga sama ya, mau olahraga hamil, menyusui, hamil lagi, nyusuin, alhamdulillah ya gitu ya. Ngomongin diri sendiri kan daripada ngomongin orang. Jadi dulu aku juga, Ponor, aku tuh alhamdulillah aktif nih olahraga ya, udah triathlon pernah juga gitu kan, sepedaan macem-macem deh. Tapi begitu alhamdulillah hamil dan menyusui terus
mulainya tuh agak malas. Nah tadi kan Gina juga setelah melahirkan malah ada semangat ya buat kembali olahraga. Boleh dong dikasih motivasi untuk teman-teman semua gimana? Oke, aku tuh bukan sport antusias atau sport expert banget ya. Cuman berkaca dari pengalaman hidup aku, ternyata berolahraga itu selain memang salah satu bonusnya, mungkin kalau ada yang punya obsesi kayak aku di awal untuk nurunin berat badan, itu adalah metode yang menurut aku paling ampuh dan paling menyenangkan. Nah di samping itu efeknya juga bisa jadi bugar, bisa jadi energi, bahkan bisa jadi kayak stres rilis gitu loh. Kalau buat aku bisa buat me time juga gitu. Ditambah lagi sekarang kan udah ada pilihan ya dengan baju aktif ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang juga mengalami kegelisahan kayak aku, pengen kece biar olahraga tapi kan kudu ngonten-ngonten ya, kudu posting-posting, jadi bajunya harus cakep gitu. Yes. Nah pakailah aktif. Mudah-mudahan, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir terus mencoba menggunakan aktif. Buat yang belum pernah mencoba, dan mudah-mudahan aktifnya bisa menjadi kayak busana berolahraga yang pilihan gitu. Nyaman ya. Itu aja sih dari aku. Tetap berolahraga aja supaya badan tetap sehat, awet muda ya Ponur ya. Iya, Masya Allah. Harusnya nih yang kasih motivasi Ponur tahu yang rajin olahraganya. Oke, sekarang kita ke Ponur terakhir Ponur. Buat teman-teman yang sudah hadir, gimana caranya supaya teman-teman di sini nih banyak nih followersnya? Coba dibuka Instagramnya berapa nih? Kalau dihitung-hitung kan bisa puluhan juta nih ya kan. Nah, coba kasih motivasi setelah pulang dari sini. Jadi bukan cuman sehatnya tuh bukan cuman untuk kita aja. Apa yang harus dilakukan? Kan banyak followersnya kayak Ponur nih yang akhirnya juga ikut termotivasi buat aktif. Yuk gimana caranya nih? Jadi gini Mama, Nah, Mama ayo madep ke depan. Mama muda apa tuh? Mahmud ya, Mama muda dan cantik. Tadi saya baru kepikiran, kenapa sih nggak dibikin perlombaan nih? Misalnya Mama yang senang bulu tangkis, Bularas ya kan? coba panitia Bularas. Ayo, jadi dibikin Ketua supaya semua mama semangat gitu loh. Mungkin tiap bulan, ayo kita bikin perlombaan yuk. Nah, disitulah nanti bisa semua archive juga, makanan sehat semuanya. Jadi semua kumpul gitu kan, seru kalau ada perlombaan kan, mama semangat tuh. Iya. Nah, Oke, siap. Pokoknya kita yang baik-baik jadi ikutan. nanti kan kalau Raffi Ahmad dengan tenisnya ya kita yang lucu-lucuan aja ya kan, mau badminton mau lomba apa namanya tuh senam ya kan, yang gerakannya pokoknya semua dibikin supaya bisa menyemangati itu. Jadinya harus ada siasat ya Mama, kalau nggak pakai situasi dan kondisi hadiah surprise, suka lemes, males alias. Aduh, Masya Allah, seru banget. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman ya. Pagi hari ini seru banget ngobrol-ngobrolnya barengan sama Teh Anggina, Nikta Gina dan juga Ponur. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Semangatnya juga semoga bukan cuma sampai di sini aja, tapi benar tadi yang sudah disampaikan oleh Ponur. Bularas gimana, siap jadi ketua panitia ya? Siap. Waduh. Iya. Terakhir baru lomba makan, ya kan gitu. Iya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Harus terrealisasi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih.